السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. wa alaman hadal majlis wa alaman hadal ma'had wa abina wa umina wa furu'ihim wa usulihim wa muridihim wa muhibbihim bisirri min asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 al-haidu haid wan nifasu lan nifas. Al-muftiru bil jimai. Ini 19 tahun ke atas. Al-muftiru utawi menjelasake mokel garis miring tidak berpuasa atau membatalkan puasanya bil jimai sebab jima. Kita tidak usah membayangkan gimana dan gimana. Man utawi sapane wong barang siapa iku aftara membatalkan puasa, iku aftara membatalkan puasa bijimain sebab jima yajibu mongko wajib alaihi ing atase man terhadap man opo al-qadau mengkodok mengganti waktu lain itu namanya mengkodok. Wal kafaratu lan bayar kafarat membayar dan wahia utawi kafarat iku rokobatin memerdekakan budak mukminatin kang mukmin. Namanya budak itu ya mukmin jelas ya, ada yang enggak mukmin gitu. Fa'in lam yajid mongko lamun orang nemu sapa man, mongko lamun orang nemu sapa man, apabila seseorang itu tidak menemukan fasiyamu sahro ini mongko poso 2 bulan. Fasiyamu sahro ini mongko poso 2 bulan mutatabi'aini kang berturut-turut, maksudnya tidak boleh dipisah. Mutatabi'aini kang berturut-turut. Ini loh enaknya Islam. Fa illam yastati mongko lamun orang mampu sapa man fa ida'amu sittina mongko memberi makan 60 cara nahu miskinan apane miskinan
wong miskin. Apane miskinan? Wong miskin. Ada orang di bulan Ramadan melakukan hubungan intim, sudah jelas dengan istrinya atau suaminya, maka dengan sendirinya puasanya batal. Dan dengan kebatalan puasa itu, maka nanti setelah Ramadan itu selesai, ya, maka dia harus mengqadha puasanya. Cuma mengqadha itu kan tidak harus selesai bulan Ramadan langsung mengqadha, tidak. Ya sewaktu-waktu bisa. Tetapi yang namanya mengqadha itu ya langsung yang baik. Tidak usah menunggu besok. Ya kalau ada kesepakatan dengan malaikat Israel. Kalau tidak ada, kan tidak tahu. Jangan-jangan nanti belum mengqadha puasanya yang telah ditinggalkan ketika di bulan Ramadan keburu mati. Di samping mengqadha puasanya juga membayar kafarat, membayar denda. Apa itu membayar kafarat? Bagi orang yang meninggalkan puasa ini 1 hari adalah memerdekakan budak sebanyak berapa itu? Ya 1 orang budak, memerdekakan budak 1. Lah budak itu mahal, lebih mahal budak daripada sapi, kerbau, mahal budak itu. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada sahabat, kalau Anda sudah mampu, maka merdekakanlah budak. Kalau Anda sudah mampu, merdekakanlah budak. Rasulullah itu punya budak namanya Anas bin Malik. Budak, tapi beliau itu selalu mengikuti Rasulullah kemanapun, sehingga ada banyak hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah. Itu Anas bin Malik, orang yang kecil, setelah dimerdekakan lalu didoakan, anakmu akan banyak. Alhamdulillah, anaknya itu banyak sekali. Tidak tahu berapa itu, tidak tahu, mungkin ya istrinya 1 apa. Kalau umpama tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berat ini berat. Kalau sudah berat jadi berat itu nanti. Jikalau tidak mampu 2 bulan berpuasa berturut-turut, karena 2 bulan berturut-turut berpuasa itu kan umpama kurang 1 hari, umpama mau menginjak ke hari ke-60, ternyata sakit sehingga harus membatalkan puasanya, atau karena sesuatu, apalagi perempuan itu kayaknya sulit ya, perempuan itu. Kalau laki-laki kayaknya agak ya sudah sulit. Itu maka mengulang dari mulai 1 hari lagi, pada kurang 1 hari itu. Kok ternyata ada jeda atau tidak terlaksana, maka harus mengulang di urutan nomor pertama. Kalau memang tidak mampu, maka memberi makan 60 fakir miskin. Maksudnya fakir miskin di sini itu memberi makan orang 60. Apa itu fakir? Apa miskin? 60. Ya, istilahnya itu 1 fakir miskin itu dihitung, umpama beras itu 6 on. 6 on itu umpama uang itu berapa? 6 on beras. Beras itu 1 kilo itu berapa sih? Pasti kamu tidak tahu, karena kamu tinggal makan aja. Iya, pokoknya 8.000 berarti 4.000. Umpama diuangkan ya boleh lah, diperbolehkan untuk diuangkan. Lah ini ada hadisnya. Suatu ketika ada seorang sahabat itu mungkin kematian baru, ya, siang-siang jerami. Siang-siang ternyata berhubungan suami istri. Akhirnya itu kayaknya itu apa? Disengaja atau karena terpaksa melihat
ada sesuatu yang dilihatnya kok aneh, akhirnya melakukan itu. Akhirnya astagfirullahaladzim, lah ini kan benar Ramadan ini. Ya Allah, yuk kita datang kepada Rasulullah. Datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berhubungan intim dengan istri saya. Terus gimana ini? Oh, kamu harus memerdekakan budak. Waduh, ya saya tidak mampu ya Rasulullah. Oke lah kalau gitu, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Oh, dalam 1 bulan aja saya sudah kecolongan gitu. Ya sudah, kamu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Waduh, Rasulullah saya tidak mampu ya Rasulullah. Oke lah. Lalu Rasulullah ke belakang mengambil kurma 1 karung atau 1 apa itu? Pokoknya 1, kalau di sana itu kan bukan karung, apa itu? Kalau itu 1 keranjang, betul. 1 keranjang kurma dibawakan kepada orang. Ini bagikan kepada fakir miskin ya Rasulullah. Ya. Terus kemudian, ya Rasulullah, saya adalah termasuk orang yang miskin. Ya sudah, kamu makan 1 keluarga. Itu akhirnya alhamdulillah. Kalau gitu bisa diulangi lagi. Oh, enggak, tapi soal tidak mungkin begitu lah. Dari gratisan gitu ya. Dulu itu Islam. Makanya kalian nanti kalau di tengah masyarakat ini, saya hubungkan dengan ketika kita itu hidup di tengah masyarakat, atau sudah terjun di tengah masyarakat, tapi pakai payung gitu ya. Kalau nanti terjun tanpa payung kan ya patah-patah nanti ya. Jadi kalau kita terjun di tengah masyarakat, janganlah jadi tokoh atau jadi kiai atau jadi pemimpin itu yang keras. Harus mencari alternatif, mencari jalan ini dan itu. Masa nggak bisa dengan cara yang ini dan itu. Jangan kaku, pokoknya, nah itu jangan. Hukum pokoknya itu jangan. Jadi kita itu harus apa ya istilahnya itu apa ya, berpikiran yang luas, atau punya pengalaman yang banyak dan melihat situasi dan kondisi dan toleransi. Jadi jangan kita punya ilmu justru malah orang banyak itu yang lari. Kalau bisa orang yang tadinya lari itu datang. Kita punya ilmu, banyak orang yang datang kepada kita. Jangan kita punya ilmu, orang itu malah lari dari kita. Kenapa? Karena kita tidak paham dengan Islam. Karena orang itu kalau paham dengan Islam itu menyejukkan, santun dan menyejukkan. Itu di 9 ya. Santun dan menyejukkan itu menenangkan. Jangan jadi kiai, jadi punya itu kayak apa namanya singa atau kayak harimau, menakutkan. Apalagi kayak malaikat Israel. Itu saya dulu itu punya kenangan. Kepala sekolahnya itu kayak malaikat Israel. Rasulullah tidak mengajarkan itu. Iya, Islam itu indah. Seperti yang bicara. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh iya, silakan. Apa? Jadi berhubungan dengan istrinya itu lupa kalau ini bulan Ramadan. Lupa atau disengaja itu sama. Betul, masalah lupa al-insanu ma'alul khotowan. Ya. Iya. Jadi lupa atau tidak itu sama. Itu kan ada cerita itu. Masalah lupa itu ada cerita itu. Ada di Arab itu satu keluarga atau mungkin satu teman itu tidur itu bersama. Jadi dikiranya di sampingnya itu istrinya, ternyata istri temannya. Wah, jadi kita langsung akhirnya punya anak lah, anaknya gimana? Masa anak zina? Ternyata itu tidak apa-apa. Tapi ada yang mengatakan begini, masa tidak bisa membedakan antara bau istrinya dengan bau istri orang lain. Oh, namanya orang itu kan nggak sadar. Saya bilang, jadi sama.
Bahkan itu ada yang bertanya begini, Pak Yai, gimana umpama disengaja membatalkan diri untuk tidak puasa, ya, terus kemudian melakukan itu, sama saja, disengaja atau tidak itu tetap ada hukumnya, yaitu satu mengkodok, nomor dua harus kafarat. Ini tidak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, betul. Iya. Ya, memang begitu. Jadi untuk kasus ini itu di dalam fikih itu para ulama itu sepakat. Lupa atau tidak itu sama untuk masalah ini. Jadi semua ulama itu kayaknya sepakat. Jadi kalau ada mungkin ulama yang lain itu ada yang berbeda pendapat, kalau lupa mungkin tidak apa-apa. Nah, itu kayaknya umpama saya sampai sekarang itu belum pernah dengar itu ya silakan, tidak apa-apa. Tapi kita itu lebih memilih yang hati. Nah, itu ya. Oke, sepakat? Sepakat nggak apa-apa kok. Saya itu enjoy aja, nggak apa-apa. Wah, pendapatnya Salim itu saya nggak sepakat, nggak apa-apa. Itu hak sampean, ya. Sampai berhak untuk bertanya, saya berhak untuk cocok atau tidak itu kita kembalikan kepada kita sendiri. Oke, yang lainnya, ya mau. Tidak usah bantu dulu. Ada pasangan suami istri. Puasa pasangan tersebut melakukan gitu-gituan di waktu sahur, melakukan gitu-gituan itu di waktu sahur. Di samping itu sampai-sampai nggak ingat kalau waktu imsak sudah tiba. Apa termasuk upaya kafar? Iya. Bagaimana hukumnya? Ya, pas pada waktu sahur, ya, itu melakukan gitu-gituan, ya, kemudian tidak menyadari sudah datangnya imsak. Ya dong, tapi bukan datangnya subuh, bukan kan? Jadi subuh belum datang, fajar shorting belum muncul. Melakukan itu, gimana hukumnya? Tidak apa-apa. Ini ada cerita ini. Suatu ketika Umar bin Khattab itu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Nabi Muhammad itu datang, ya Rasulullah, saya setelah sahur, saya melakukan dengan istri saya. Ketika itu sedang imsak. Bagaimana ya Rasulullah? Apa sih artinya imsak itu? Menahan hati-hati. Walaupun ada kelompok Islam yang istilahnya itu ada orang yang yang bukan nahdlatul ulama itu mengatakan imsak itu adalah batasan untuk seseorang itu tidak boleh melakukan kayak makan atau yang lainnya yang bisa membatalkan puasa. Itu katanya itu imsak, itu orang dibatas itu. Tidak mungkin ulama-ulama salaf itu salah di dalam memahami. Umpama masalah itu pasti akan dibantah oleh ulama yang lain. Nah sekarang, mohon maaf, kadang-kadang ulama-ulama kholaf, ulama-ulama sekarang, kadang-kadang beliau itu tidak paham, sudah berani menyalahkan ulama-ulama salah. Mentang-mentang mereka itu ngajinya itu kitabnya banyak, padahal kitabnya banyak itu belum tentu dikaji. Gitu? Hanya apa dimiliki, sehingga tidak paham. Makanya ngaji itu butuh pemahaman. Dan ngaji itu tidak harus kitabnya besar. Kitab besar itu untuk muqabalah. Nah, kita kayak gini harus dipahami. Makanya kitab seperti ini jangan hanya dimaknai saja, harus diterangkan sejelas-jelasnya. Kalau ingin lebih paham, lebih jelas, maka ambil kitab yang besar, baca itu.
kalau memang tidak bisa membaca kitab kuning, ya kitab hijau atau biru. Ya itu ya. Jadi Umar bin Khattab pernah melakukan itu. Jadi setelah sahur langsung nambah. Gitu. Tapi nambah istrinya. Itu tidak apa-apa. Karena itu menahan. Jadi pernah itu saya kasihan sama istri saya. Ini pas mau puasa maksudnya itu. Saya istri pas bangun subuh itu kurang 7 menit. Mas, sudah habis waktunya. Belum, sudah makan aja. Saya biarkan makan. Langsung pas kurang 1 menit sudah habis dulu. Padahal itu masih separuh. Umpama saya katakan, waduh sudah mepet, jelas tidak mungkin akan sahur, kasihan kan? Saya bilang udah apa-apa, ya makan aja, sahur aja. Gitu. Yang penting pokoknya nggak sahur saya. Gitu. Sudah cukup? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada. Al-hajju utawi iki iku bab haji. Utawi iki iku bab haji. Wujubul haji utawi wajib haji. Al-hajju utawi haji iku fardu ainin. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Ada yang tahu? Yaitu kewajiban yang dilakukan setiap individu atau kewajiban yang tidak bisa diwakilkan. Okay. Fil umri ing dalam sak umur marrotan kelawan saambalan atau sekali. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben muslim mukallafin kang mukallaf itu apa artinya? Dipaksa untuk melakukan kewajiban, itu mukallaf. Sampai buka di dalam kitab itu loh tauhid itu biasanya ada penjelasan tentang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mana tadi hurrin kang merdeka itu bukan budak. Mustati'in kang mampu wajada kang nemu sapa muslim azada ing sangu wal ma'a lan banyu wal markaba lan kendaraan. Kalau dulu itu pakai onta. Ma'amni toriki sertane amane dalan, jalannya aman, tidak ada peperangan. Karena dulu pernah pas ketika di daerah perjalanan antara Indonesia ke Arab itu ada perang. Lah pesawat jamaah haji itu melewat di situ kena bom, akhirnya meninggal semua. Kebetulan kok boleh dibawa pulang para syuhada, itu kan namanya syuhada, dibawa pulang terus dikubur di Masjid Ampel semuanya. Yang ditemukan jasadnya itu dikubur di Masjid Ampel. Di sebelahnya kompleknya itu Mbah Bolong. Itu utaranya Mbah Bolong. Tahu Mbah Bolong ya? Siapa namanya aslinya? Basun Haji. Dan itu kan di utaranya Mbah Bolong, kuburannya Mbah Bolong itu kan ada kuburan para syuhada, orang yang berangkat haji kena tembak dari peperangan negara yang tidak aman pun ketika lewat di atas negara itu. Oke. Terus apa itu? Wa in kanis sairi
Wa in kanisairi lan kongange mlaku. Ngerti? Ngerti ya? Ya. Adanya mampunya berjalan. Mampunya berjalan. Ya maksudnya dia mampu untuk melakukan perjalanan menuju ke sana. Liqauli ta'ala krana dawuh Allah Ta'ala iku walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Iku walillahi kedua Allah. Kedua Allah ini kalau menerjemah jangan salah ya. Jadi seperti apa itu Alhamdulillahirabbil alamin itu kalau di Kemenak. Di Kemenak itu apa? Kementerian Agama Quran terjemah Kemenak itu kan artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Itu menurut ulama-ulama salaf dan menurut ulama-ulama pondok pesantren itu kurang tepat menerjemah itu. Karena li itu milkun, mempunyai arti apa? Memiliki. Jadi itu kalau diterjemah itu begini, segala puji milik Allah. Jadi kalau menerjemah segala puji milik Allah, bukan segala puji bagi Allah. Maksudnya apa? Jadi segala puji milik Allah itu maksudnya apa? Jadi sebenarnya kita memuji itu hanya kepada Allah, jangan yang lainnya. Cuma ya jangan mentang-mentang sampai itu kayaknya salah gagal paham atau salah paham gitu ya. Ketika diberi seseorang terus ternyata sampai tidak mengucapkan thank you very much, terima syukron jazilan atau syukron kasiron, tidak. Ternyata dia setelah diberi seseorang langsung ngibrit aja, langsung kabur, tidak berterima kasih. Ketika ditanya, loh kamu kok tidak terima kasih kepada saya? Saya hanya terima kasih kepada Allah. Nah itu kan ya apa itu? Itu tidak paham. Ya terima kasih kepada Allah juga, gitu, kepada orang yang mengantarkan wasilah seseorang itu menjadi wasilah untuk memberikan sesuatu kepadanya. Jadi ya terima kasih kepada Allah juga kepada orang yang mengantarkan rezeki dari Allah. Kita lanjutkan. Terus iku walillahi kedua Allah ala nasi ing atase manungsa hijjul baiti utawi haji ing dalem Baitullah, ing dalem Baitullah. Man ing wong istato akan mampu sapa man ilahi maring hijjul baiti apane sabilan dalane. Maksudnya apa? Jadi kewajiban bagi manusia yang mempunyai kemampuan untuk berangkat haji dan keadaan itu aman di sana atau dalam perjalanan itu aman, maka diwajibkan untuk berangkat haji. Dan ini harus diperjelas oleh fikih atau hadis. Kalau berdasarkan ini, maka termasuk tidak menjadi kriteria. Berdasarkan Al-Quran ini termasuk ada biaya, ada kemampuan fisik. Yang penting kan sabilan ini maksudnya adalah jalannya aman. Itu salah paham. Makanya Quran dipahami, hadisnya dipahami, keterangan ulama dipahami, maka kita butuh yang namanya madhab. Apa itu madhab? Panutan, itu aja benar. Jadi panutan untuk memahami apa namanya Al-Quran. Karena apa? Karena taklid itu diwajibkan bagi mereka yang memang betul-betul tidak mampu. Taklid itu apa sih? Manut pendapatnya orang lain, tapi tidak boleh taklid buta.
bukan, yaitu taklif mengikuti orang lain, tapi harus tahu, ya tahu kemana arah tujuannya. Nah itulah, jadi orang haji itu bagi yang mampu. Nah sekarang itu tidak. Sekarang itu banyak orang itu memaksakan diri untuk berangkat haji, sehingga ada istilah haji apa itu namanya, haji apa itu? Apa? Kaji itu ada itu. Dolar apa itu? Kaji dolar katanya, yaitu haji dodol sawah. Saking mandine orang yang punya travel atau KPIH, sehingga di dalam pengajiannya itu selalu seakan-akan haji itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa ini dan itu, pokoknya harus dipaksa. Kalau punya warisan dijual, betul ya? Tidak peduli anaknya itu mampu atau tidak. Sehingga seringkali sekarang itu orang tua berdekat dengan anaknya gara-gara orang tuanya ingin berangkat haji. Itu banyak itu. Bahkan saya pernah itu berlawanan dengan orang yang punya travel. Itu pernah. Gara-gara saya menerangkan ini di suatu pondok. Jadi saya mengajar di suatu pondok, akhirnya saya tidak disuruh ngajar di pondok itu. Karena saya itu kalau ngaji ya apa adanya. Saya tidak akan menutup-nutupi jangan-jangan nanti ngaji saya itu menyinggung yang punya pondok, saya enggak. Jadi apa yang ada di dalam kitab ini saya sampaikan apa adanya. Ketika saya pilih-pilih jangan-jangan menyinggung yang punya pondok pesantren atau menyinggung santri atau menyinggung jamaah, berarti saya menyembunyikan sebagian ilmunya Allah. Saya tidak berani. Resikonya ketika nggak cocok akan dikeluarkan. Betul. Saya mengatakan haji itu wajib bagi yang mampu. Jadi sampean itu jangan memaksakan diri untuk berangkat haji ketika tidak mampu. Walaupun sampean itu punya uang banyak, kalau uang itu untuk pendidikan anaknya, lebih diutamakan pendidikan anaknya. Karena di dalam Quran itu kan ada jelas. Cuma saya nggak hafal. Jangan kau tinggalkan anak-anakmu dalam kefakiran. Coba ada yang ingat ayatnya? Jangan kau tinggalkan anak-anakmu itu dalam kefakiran atau kekurangan. Ayo, ada yang apa? Itu ya. Ya memang ini sulit. Itu. Maksudnya dia itu tidak mampu, miskin lah istilahnya itu. Jadi atau warisannya itu dijual, padahal anaknya banyak yang tidak mampu. Nah itu jangan dijual, ya berikan kepada anak-anaknya. Karena orang tua yang meninggalkan warisan banyak itu pasti lebih banyak didoakan baiknya daripada didoakan buruknya. Nah itu ya. Jadi jangan mentang-mentang kayak gini. Ini ada cerita ini. Nah, saya juga cerita itu. Ada yang cerita itu nyata, ada yang tidak, ada yang ngarang sendiri. Itu. Ada yang dari Quran, ada yang dari hadis, ada yang pengalaman. Ini ada seorang ibu itu bilang sama anaknya, "Nah, insya Allah tahun depan saya akan berangkat haji karena sekarang saya mau daftar haji. Karena dulu itu kan sekarang daftar, tahun depan itu bisa berangkat." Langsung anaknya bilang gini, "Bu, jangan berangkat lagi, ibu kan sudah berangkat dulu. Anak-anaknya itu masih butuh. Loh, ini kan warisan milik saya sendiri, ini tinggalan dari bapak kamu. Ini hak saya." Akhirnya si ibu itu memaksakan diri daftar. Akhirnya anak-anaknya di mana? Mendoakan mati di sana. Nah, untuk bilangin, makanya di dalam sebuah hadis itu pernah baca di dalam sebuah kitab, janganlah orang tua itu memicu anaknya berani sama orang tuanya. Dan itu pernah disinggung oleh Syekh almarhum Syekh Ali Jaber. Ada 10
Apa itu? Ada 10 perkara yang dilakukan oleh orang tua dan itu adalah kedurhakaan. Jadi tidak hanya anak durhaka sama orang tua, ini ada orang tua durhaka sama anak. Ada 10 dosa besar yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh seorang orang tua kepada anak. Di antaranya sama di Quran itu kan ada. Di Quran surat An-Nisa saya nggak hafal itu. Janganlah kalau seorang suami memicu seorang istri untuk menentang kamu. Jadi janganlah kalau seorang suami memicu seorang istri menentang kamu. Maksudnya begini loh. Seorang suami itu jangan membuat peluang seorang istri itu melawan kamu. Sama dengan anak, dengan orang tua, dengan anak. Jangan sampai orang tua itu membuat anak itu berani sama orang tua. Contohnya banyak, itu ya. Jadi biayanya ada, kemampuan fisiknya itu ada, dan jalannya itu aman, dan kendaraannya itu ada. Itulah baru diwajibkannya untuk berangkat haji, gitu ya. Untuk masalah umroh itu sunnah, gitu. Umroh itu sunnah, tetapi kalau berkali-kali umroh, gitu, lebih baik disedekahkan kepada anak pesantren untuk pendidikan. Tapi kalau memang itu sudah cukup untuk membantu fakir miskin dan anak pesantren, terus kok masih ada kelebihan umroh tidak apa-apa. Kayak kaji coba di Pak Eka berkali-kali itu, kalau memang ada kan sudah cukup untuk memberi bantuan di pondok ini. Dan mungkin itu untuk bikinnya